iki Mas arep takon, lak muni koin iki enek sing muni apa enek gambare tuyul iki Mas. Iki mbok tenang apa mbok ora? Koin Yasin iki Mas. Enggak serem. Ya, dene ya. Iya. Menakutkan lah. Koin tuyul katanya ya. Iya. Ya itu hak masing-masing dalam mengistilahkan. Sah-sah saja kan. Mungkin alasannya karena gambarnya ini kan bocah gitu ya. Iya. Botak kan gitu. Jadi digambarkan tuyul kan gitu. Ya kalau condong ke situ emang serem. Wajar ya. Koin tuyul kan gitu. Cuman kita dalam bernalar menganalogikakannya, kok iya, masa iya sih koin tuyul kok disejajarkan atau disatu lingkarkan dengan ismun nama Allah Muhammad Yasin kan gitu. Iya. Kemudian ada tulisan-tulisan Arab lah bahasanya kan gitu, ada pedang kan gitu. Nah dari situ kita kan bisa mereduksi. Logis tidak kalau kita juluki ini koin tuyul kan gitu. Gara-gara gambar bocah di sini kan. Nah, jadi dalam memahami perlambang, ya siapapun mau mengistilahkan, memberikan apa ya argumennya, tanggapannya itu sah-sah saja. Gitu. Cuman kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran ya harus kita cerna ulang kan gitu. Karena segala sesuatu yang bernilai itu awalnya kalau belum kita tahu itu serem, mengerikan. Penuh misteri kan gitu karena belum tersibak. Nah di koin Yasin ini kan udah jelas-jelas Yasin itu kalau dalam beberapa literasi atau literatur kuno, salah satunya di kitab Jalail itu kan Yasin itu nama daripada salah satu nama daripada Nabi Muhammad SAW kan gitu. Di Al-Quran juga ada namanya surah Yasin kan gitu. Nah di sini juga menunjukkan bahwasanya ini sebuah perlambang ada, bisa dirasa, kita pegang, menandakan bahwasanya ada yang ditunjukkan. Masa iya kaitannya dengan Yasin kok yang ditunjukkan tuyul? Nah itu kan nggak logis juga kan gitu, nggak logis toh. Nah sini ya kalau yang kita pahami itu kan adalah perlambang bocah, artinya perlambang orang yang tidak punya dosa. Dia benar-benar maksum, terpelihara gitu. Maknanya terpelihara kan gitu. Disenangi oke uang bocah itu kan. Melihat saja bisa membuat bahagia, senyumnya membuat hati lega. Polanya juga demikian, karena memang dia tidak membuat-buat lakonnya. Itu namanya bocah kan gitu. Tapi pada intinya sih namanya perlambang gitu ya. Ini dibuat dengan adanya lambang ini disematkan di koin Yasin ini, berarti ada petunjuk yang ditunjukkan. Nah yang ditunjuk itu jelas ada, nyata, karena perlambangnya juga nyata kan gitu. Tapi seperti sebuah perlambang, misal kalau kita datang ke terminal itu ada gambar laki-laki, gambar perempuan di kamar mandi kan gitu ya. Kalau gambar perempuan kita mau masuk sebagai laki-laki gimana? Sungkan, enggan, bukan wilayahnya. Maka kita pilih gambar laki-lakinya kan gitu untuk masuk ke kamar mandinya. Sama juga dengan perlambang, adanya sebuah perlambang berarti ada yang ditunjukkan, nyata, tunjuk kan gitu. Maka dituju, jangan berhenti pada petunjuk sini aja, perlambang petunjuknya, agar tidak salah tanggap. Nanti dikiranya benar-benar koin tuyul kan gitu. Tanyakan pada yang memang membidangi, yang mengerti, sehingga kita tidak tersesat dalam menuju. Kalau kita nggak tahu perlambang di kamar mandi, seperti di terminal misalnya, ya tanya dulu dong di mana kamar mandi untuk laki-laki, agar tidak salah masuk. Kalau salah masuk gimana yang terjadi? Heboh kan? Bisa malu sendiri, nyesel. Nah, jadi kesimpulan daripada intinya adalah petunjuk yang ada yang kita dapatkan itu menunjukkan sesuatu, dan yang ditunjukkan itu pasti ada nyatanya. Karena perlambang yang ada ini nyata, bisa kita pegang, berarti yang ditunjukkan di sini untuk mengetahui inti daripada koin Yasin ini, atau untuk membongkar telek sandi yang pada koin Yasin ini, ya itu ada gitu, pasti. Maka tugas kita kalau udah megang seperti ini ya terus mencari, jangan berhenti hingga menemukan
yang sebenarnya apa sih yang ditunjukkan. Ya ini kalau dalam diri kita gambaran petunjuk ya dalam raga kita apa? Selama ada jari telunjuk, selama ada istilah jari telunjuk, selama kita ini bisa menunjukkan, berarti kita harus menunjukkan sesuatu yang pasti adanya. Jangan membelotkan, jangan membuat abu-abu sebuah perkara. Jika memang tahu, jika tidak tahu maka nyatakan tidak tahu, agar tidak menyesatkan orang lain. Jangan karena gengsi, ya karena wah aku orang sini kok ditanya di mana rumah si A, wah kesana kan gitu. Jangan, akui. Agar apa? Kita juga belajar dari kekurangan kita, sehingga dengan kekurangan itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Belajar untuk jujur, belajar untuk menuju sesuatu yang seharusnya dituju, agar apa yang kita dapatkan nanti terus dinuju. Ini ya, jadi kalau istilah Koin Yasin tadi itu apapun pengistilahnya terserah, itu versi masing-masing. Hanya saja kita punya nalar, punya pikiran, punya pengertian, ya kita raba, kita rasa benar-benar, jangan hanya sebatas mendengar tetapi tidak melihat wujudnya. Setelah melihat wujudnya pun jangan hanya melihat saja, pegang, rasakan, sentuh, sehingga kita benar-benar meyakini apa yang kita tahu itu. Gitu. Berarti bukan tuyul ya Mas ya? Yaitu terserah Anda masing-masing kan gitu dalam memahaminya, apakah itu disebut koin tuyul lah, koin bocah lah, kan gitu ya. Terserah. Itu hak masing-masing. Kita juga nggak bisa loh. Ini salah, enggak bisa gitu. Terserah orang-orang itu dalam menanggapi atau mengistilahkan. Nah sekarang kita nggak usah ngurusi siku orang kan gitu ya. Tujuan kita punya ini atau megang ini, nyari ini apa gitu aja. Terus kita milih versi mana yang mau diambil, versi tuyul misalnya kan, versi ketawitan atau ketuhanan yang murni, versi kedikdayaan, versi pesugihan, ya terserah Anda. Kita nggak bisa memaksakan karena setiap orang memiliki kemerdekaan di dalam hati, di dalam dirinya untuk menentukan cenderung kemana dia memahami sesuatu yang didapatkan dalam bentuk perlambang-perlambang dalam kehidupan. Gitu Mas.